Saudara-saudara, kita akan membahas tema yang menarik, yakni pertempuran Laut Lepanto, Mujizat Toa Rosario, tahun 1571. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim Turki. Tahun 1521, Belgrade, Hungaria juga ditaklukkan. Dan di tahun 1526, tentara Muslim Turki telah berada di perbatasan Vienna, Austria, sehingga penguasaan Kristen atas Mediterania berada di ujung tanduk. Pada bulan Februari 1570, utusan Turki mengultimatum Venesia untuk menyerahkan kepulauan Siprus secara damai atau perang. Venesia menolak, dan setelah berperang selama 11 bulan, Siprus jatuh. Kemudian ditetapkan syarat-syarat penyerahan diri demi keselamatan pasukan Kristen yang kalah. Tetapi begitu komandan Muslim mengambil alih kuasa kota, ia memerintahkan agar komandan Kristen Marcente Antonio Baghdadin dikuliti hidup-hidup. Tubuhnya dibelah 4 dan sayatan kulitnya diisi jerami dan seragamnya dikenakan padanya, lalu diseret sepanjang kota. Sekarang kaum Kristen tahu benar musuh macam apa yang tengah mereka hadapi. Menghadapi ancaman demikian, Paus Pius V memerintahkan setiap gereja di Italia untuk mengadakan devosi selama 40 jam. Paus Pius V memerintahkan seluruh umat Kristen untuk mendaraskan doa Rosario dan memohon bantuan doa Bunda Maria di bawah gelar Bunda Kemenangan. Raja Selim II menertawakan cara Paus menghadapi ancaman pertempuran semacam itu. Tapi setelah banyak tertawa, 3 hari kemudian Raja Selim wafat secara mendadak. Kematian Selim II ini rupanya tidak menghentikan rencana invasi bangsa Turki ke Italia. Para panglima Turki, Muezzedin Ali Pasha, Suluh Mehmet Pasha, dan Ulu Ali Reis tetap memimpin armada perang dan bergerak menuju Italia. Dengan segera Paus Pius V mengorganisir suatu armada di bawah komando Don Juan dan Austria, sanak Raja Philip II dan Spanyol. Bala tentara dari Spanyol, Venesia, Roma, Savoy, Genoa, Lucca, Tuscany, Manova, Parma, Urbino, dan Ferrara, juga Malta, membentuk suatu aliansi melawan Turki. Aliansi tersebut bernama Liga Suci. Oktober 1571, sebuah armada Turki yang luar biasa besar berlayar menuju Eropa. Sasarannya menaklukkan kota abadi Roma. Pertempuran Lepanto adalah perang yang paling menentukan dalam sejarah perang Islam Kristen. Pada saat itu, Turki sedang berada di masa jayanya. Jika mereka berhasil mengalahkan Liga Suci, Laut Tengah akan menjadi wilayah mutlak Turki dan kekristenan akan musnah, dan seluruh Eropa dari seluruh Eropa. Armada Muslim jauh melampaui armada Kristiani, baik dalam jumlah kapal perang maupun pasukan. Kapal pemimpin Kristen mengibarkan bendera biru dengan lukisan Kristus tersalib
dan gambar Bunda Maria dari Guadalupe. Sementara Muslim atas nama Panji Khalifa mengibarkan bendera perang, bendera sutra 16 kaki panjangnya dengan halal Allah yang dijahit dengan sudut huruf emas sebanyak 28.900 kali dan mencantumkan ayat-ayat dari Al-Quran yang menyerukan jihad dan membasmi orang-orang kafir. Pertempuran Lepanto adalah pertempuran laut antara Ottoman Turki melawan Liga Suci pada tanggal 7 Oktober 1971. Pertempuran ini terjadi di Gulf of Patras, Yunani, dekat markas Angkatan Laut Turki di Lepanto. Pada pertempuran ini, pasukan Turki sebenarnya punya keunggulan secara numerik. Turki punya 251 kapal dan 31.490 tentara, sementara Liga Suci hanya 208 kapal dan 22.840 tentara. Pasukan Turki sendiri memiliki 55 pelaut dan pendayung. Pendayung mereka merupakan para budak atau bahkan orang Kristen yang tertangkap. Armada Liga Suci sendiri berkekuatan 40.000 pelaut dan pendayung, yang mana untuk pendayung sebagian besar terdiri dari orang-orang merdeka. Namun teknologi menjadi batas unggul di sini. Di Lepanto, pasukan Liga Suci sudah datang bertempur dengan musket dan arkebus mereka, sedangkan Turki mengandalkan kekuatan bowman mereka yang terkenal menakutkan bagi banyak pasukan. Selain itu, meski kalah dalam jumlah kapal, pasukan Liga Suci membawa meriam lebih banyak. Terdapat 1.334 meriam di kapal-kapal Liga Suci, sedangkan di tangan Turki hanya ada 71 meriam di atas kapal-kapal mereka. Menjelang pecahnya pertempuran, kapal dari kedua belah pihak ke kubu membentuk formasi sejajar yang terbagi ke dalam 3 divisi. Divisi kiri Armada Liga Suci letaknya paling utara, dipimpin oleh Agostino Tino Barbarigo yang berasal dari Venesia. Divisi tengah dipimpin oleh Don Juan, Austria, sementara divisi kanan dipimpin oleh Giovanni Doria, Genoa. Di pihak lawan, Armada Otonom juga terbagi ke dalam 3 divisi serupa. Masing-masing divisi dipimpin oleh Suluk, Sirokoco, Ali Pasa Tengah, dan Ulu Ari kiri. Posisi Armada Ulu Ari sedikit lebih ke selatan dibandingkan Armada Doria, sehingga Doria kemudian memerintahkan armadanya untuk mengubah posisinya lebih ke selatan agar Armada Ottoman tidak bisa mengepung Armada Liga Suci. Berubahnya posisi Armada Doria menciptakan ruang kosong di sebelah selatan Armada Juan. Situasi tersebut lalu dimanfaatkan Armada Ulu Ali untuk menerobos maju dan menggempur Armada Juan dari arah selatan. Melihat hal tersebut, Doria lantas meminta armadanya kembali ke posisi awal, sehingga pecahlah pertempuran antara Armada Ulu Ali melawan Armada Doria. Sementara itu, di sebelah utara, Armada Barbarigo terlibat pertempuran dengan Armada Suluk yang mencoba menjepit Armada Liga Suci dari arah utara. Armada Barbarigo memang berhasil membendung pergerakan pasukan Ottoman dan bahkan menewaskan Suluk. Namun keberhasilan mereka harus dibayar mahal dan gugurnya Barbarigo. Di sebelah selatan, Armada Juan terlibat pertempuran hebat dengan Armada pimpin Ali Pasha. Supaya bisa membunuh Ali Pasha, kapal-kapal Liga merapat di dekat kapal Ali Pasha, lalu para awaknya melompat ke kapal Ali Pasha. Setelah 2 kali usaha mereka berakhir dengan kegagalan,
pasukan Liga Suci akhirnya berhasil membunuh Alibasa dan kemudian memajang kepalanya di atas tiang kapal. Begitu melihat kepalanya pimpinannya, moral pasukan Ottoman langsung ambruk. Apalagi persediaan amunisi mereka juga semakin menipis. Merasa tidak sanggup lagi melanjutkan pertempuran, Ulu Ali dan armada Ottoman yang masih tersisa terpaksa mundur dari medan pertempuran. Pertempuran Lepanto yang sudah berlangsung selama 4 jam pun berakhir dengan berhasil kemenangan Liga Suci atas Kesultanan Turki. 10.000 pasukan orang Kristen ditawan tentara Muslim Turki berhasil dibebaskan. 20.000 pasukan Turki tewas. 137 kapal Turki berhasil direbut Liga Suci dan 50 kapal sisanya tenggelam. Sementara di pihak Liga Suci, 7.500 pasukan meninggal dan kehilangan 17 kapal. Seharusnya berita itu baru sampai di Roma beberapa hari kemudian, tapi aneh, Paus justru yang beri kabar ketika ada suatu pertempuran. Tiba-tiba ia berkata, marilah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah, kemenangan sudah kita capai. 2 minggu kemudian Don John tiba di Roma membawa berita gembira tersebut. Isinya mengenai kemenangan yang tepat pada saat Paus mengumumkannya di Roma pada tanggal 7 Oktober 1971. Suatu hari penuh dipersembahkan untuk menghormati Bunda Maria dari sebuah kemenangan. Tahun berikutnya, hari itu ditetapkan menjadi pesta Ratu Rosalia yang amat suci. Oke, sekian dan terima kasih.